Kita mulai ya. Jadi sekarang kita ada dalam environment si Embal. Nah, dari sini teman-teman bisa ikuti, semoga pace saya bisa teman-teman follow, kalau enggak nanti bisa teman-teman saksikan di YouTube ya. Kita masuk ke tool, ada banyak, kita masuk ke material balance. Nah, di sini langsung ada tangki kosong ya. Tangki inilah reservoir kita, tangki kosong. Nah, terus teman-teman pergi ke units, di mana kita bisa memilih unit yang paling kita prefer. Unit yang paling sering dipakai adalah field ya, barrel, PSIA, feet seperti itu. Nah, kalau teman-teman di kampus mungkin I don't know ya, mungkin banyak yang pakai meter ya, metrik ya. Nggak tahu, nanti bisa teman-teman adjust di sini. Nah, kita akan membuat kasus reservoir oil, oke, oil reservoir, dan nanti akan ada satu sumur, dan kalau waktu kita sempat, saya ingin mengubah reservoir ini nantinya menjadi CO2 storage ya untuk operasi CCUS kalau waktu kita cukup. Tapi kita fokuskan dulu ke produksi oil reservoir. Nah, kita masuk ke option. Di sini kita pilih reservoir fluidnya oil, single tank ya, tapi bisa juga multiple tank. PVT-nya simple PVT. Production history-nya by tank. Jadi data-data produksi semuanya itu dimasukkan seabrek ke dalam reservoirnya, ke dalam tangkinya, gitu ya. Compositional model tidak, untuk sementara mode kita black oil dulu. Tapi nanti ketika kita CCUS, kalau kita sempat untuk CO2 storage, kita harus pakai komposisional ya. Untuk sekarang kita black oil, jadi compositional modelnya none. Klik OK. Nah, dari sini kita masuk ke fase data input ya. Jadi semuanya fase awal kita itu input data. Nah, input data yang pertama adalah PVT ya, atau fluid property. Nah, kita masuk ke fluid properties. Oke. Nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa data kunci yang bisa yang perlu kita input. Mohon panitia semuanya mungkin bisa di-mute ya, karena di sini ada suara biar bisa lebih fokus. Oke, formation GOR misalnya 500 SCF per STB. Oke, jadi parameter-parameter ini kalau teman-teman ingin jadi reservoir engineer harus familiar dari sekarang. Oil gravity 39 misalnya, API. Gas gravity misalnya 0.789. Nah, di sini teman-teman selama mencoba menjadi simulator ya, harus membiasakan dengan value-value-nya. Misalnya gas gravity berapa sih angka yang make sense? 0,798. Nah, saya pernah kadang-kadang ngelihat video di YouTube ya, ada orang ngasih presentasi, dia nggak punya data, terus dia mengira-ngira, aku memasukkan berapa ya, gitu ya. Aku kebetulan nggak punya data berapa ya, dia masukin gas gravity-nya misalnya 10. Nah, itu kan tidak make sense. Nggak mungkin gas gravity itu 10. Gitu. Jadi, kalau kita nggak punya data, at least kita tahulah range value-nya itu berapa. Nah, gas gravity di sini 0,798 ya. Jadi kalau nilainya 5, 3 itu nggak make sense. Harus ada nilai yang cukup masuk akal. Water salinity misalnya fresh water 0 ppm ya, tapi bisa juga belasan ribu ppm. Misalnya saya nggak punya H2S, nggak ada CO2, nggak ada nitrogen di fluida reservoir saya. Nah, dari sini aja sebenarnya kita udah bisa dapatkan model PVT ya, dengan persamaan-persamaan yang bisa kita pilih, misalnya Glasso, Standing, Lassater gitu ya. Ini teman-teman mungkin sudah belajar di teknik reservoir atau reservoir engineering. Di situ kalau kita belajar chapter fluid properties itu ada banyak korelasi ya. Untuk bubble point, untuk RS, solution GOR, untuk oil formation volume factor itu bisa kita pilih macam-macam korelasi. Oil viscosity ada macam-macam, defaultnya Glasso dan Beal et al. Sebenarnya dari sini kita udah bisa lanjut, tapi paling bagus kalau kita punya data PVT dari laboratorium, ya, dari laboratorium. Nah, ketika kita punya data dari laboratorium, kita harus lakukan matching supaya data dan model ini match. Ya, jadi bedakan ada data, ada model. Ya, data dan model berbeda. Karena berbeda harus kita matchingkan. Model harus ngikut data.
Misalnya itu harus seperti itu ya. Nah, kita coba misalnya saya punya data. Jadi nanti kalau teman-teman masuk jadi engineer, nanti ada banyak tuh well file ya. Data-data sumur atau data dokumen-dokumen lah, salah satunya dokumen PVT gitu ya, laboratorium data PVT. Nah, teman-teman harus harus baca tuh satu-satu. Di mana ya gitu ya, di mana oil formation volume factor ya, di mana viscosity ya gitu. Nah, misalnya saya kebetulan menghandle lapangan tua. Lapangan tua yang data-datanya itu udah sangat-sangat terbatas, jadul lah gitu ya. Jadi saya cuma punya 3 poin, 3 titik misalnya. Nah, di report misalnya saya baca temperaturnya 250 Fahrenheit, bubble point pressure 2200 misalnya di report. Nah, saya punya 3 titik ya. Pertama di 2200 misalnya, 2200, gas oil ratio-nya 500 misalnya. Kemudian oil formation volume faktornya 1,32. Kemudian oil viscosity di report misalnya 0,4. Oke. Kemudian data berikutnya 1900. Ya, sorry ini nggak urut tapi harusnya urut. 1900 422,5. Kemudian ini oil formation volume factor 1,2758 dan ini misalnya 0,4297. Misalnya kayak gini ya. Oke, 0,4297. Poin ketiga 2500, 500, 1,32, 0,408. By the way, di sini tujuan utama saya adalah meyakinkan teman-teman bahwa embal ini mudah ya. Jadi kalau teman-teman ngikuti dan ternyata nggak bisa ngikuti, hilang gitu, jangan, mending lihat aja supaya teman-teman bisa paham bahwa oh ternyata gampang ya. Kalau teman-teman udah confident gitu ya, gampang, nanti tinggal lihat recording, udah pasti bisa gitu ya. Jadi ini tujuan utama saya meyakinkan bahwa teman-teman ini bisa pasti, gampang. Nah, dari sini kita masuk ke tombol match. Kita harus matchingkan dulu data dengan model. Nah, ada macam-macam di sini ya. Gampang ini tinggal langsung klik calculate. Oke, klik calculate. Nah, di sini dia mencoba data dan model itu dimatchingkan. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan 3 parameter statistik. Namanya standard deviation, parameter 1, parameter 2. Ya, masing-masing korelasi punya 3 parameter ini. Nah, kalau yang namanya matching terbaik itu standard deviation harus paling kecil. Parameter 1 harus paling mendekati 1. Parameter 2 harus paling mendekati 0. Ya. Jadi kita harus membandingkan semua korelasi mana yang paling memenuhi kriteria yang tadi saya bilang. Standar deviasi terkecil, parameter 1 mendekati 1, parameter 2 mendekati 0. Nah, gimana kita bandingkannya? Kita bisa bandingkan dengan melihat angkanya atau dengan melihat plotnya. Pertama kita lihat angkanya dulu. Klik match parameter. Ya, kualitas matching parameternya. Nah, di sini udah banyak tuh. Glasso parameter 1 berapa, parameter 2 berapa, standing parameter 1 berapa, parameter 2 berapa, Lassater dan seterusnya. Ya, dan juga ada standard deviation-nya. Nah, dari sini gitu ya, saya nggak akan bahas panjang lebar. Misalnya dari sini gitu ya, saya melihat dibandingkan dengan yang lain, Glasso paling oke. Parameter 1 mendekati 1, parameter 2 paling mendekati 0 ya. Sementara standing, Lassater, Vasquez-Beck, Petrosky ini semua parameter 2-nya gede-gede semua. Ya, Glasso yang parameter 2-nya paling bagus, paling mendekati 0. Maka saya bisa cepat nih, Glasso ini model yang paling cocok untuk data saya. Baru kita bisa lihat lagi cara kedua dengan visualnya. Klik plot. Nah, kita tunggu bentar. Klik plot. Nah, udah kita lihat ya satu-satu misalnya. Glasso kita klik dulu ya. Kita cuma punya satu data temperatur 250. Saya ingin lihat gas oil ratio. Nah, ini ya. Tadi 3 titik, tapi Embal mencoba menginterpolasi jadi dapatlah seperti ini. Ini data. Nah, sekarang saya pengen lihat modelnya gimana. Modelnya, ini sorry. Ini Glasso, ini model ya. Ini model. Ini sorry, model. Nah, datanya apa? Datanya ini, match data. Kita klik, munculkan gas oil ratio. Nah, yang merah. Dapat teman-teman lihat, perfectly match.
antara model Glasso dengan data. Ya, kalau saya untick modelnya, inilah data saya. Ya, garis merah dibentuk dari 3 titik, titik 1, titik 2, titik 3. Oke. Nah, saya munculkan modelnya Glasso match. Oke. Terus saya pengen lihat yang lain, remove aja yang ini, klik lagi Glasso, oil viscosity. Ini model dari Glasso, dari Bill ya. Ini Glasso strip Bill. Dan saya pengen lihat datanya, match data, oil viscosity. Perfectly match. Ya, jadi saya udah confident bahwa Glasso yang terbaik. Tapi saya juga bisa ngelihat misalnya Lassater ya. Lassater, saya pengen munculkan Lassater oil formation volume factor. Di sini lab datanya. Nah, sebenarnya lumayan match, tapi teman-teman lihat di sini ada zona yang tidak terlalu match di sini. Oke, kita klik ini, undo zoom. Jadi bisa dilihat bahwa Glasso better dibandingkan Lassater. Nah, long story short, kita pilihlah, kita close, kita pilihlah Glasso dan Bill et al. Nah, dari sini akan langsung otomatis tercentang use matching, bahwa kita akan pakai model yang sudah dimatchingkan. Oke, kita pilih Glasso dan Bill et al. Dan nah, data PVT beres. Sekarang kita langsung masuk ke data reservoir. Kita bisa masuk ke input, ya, input baru masuk tank data, atau kita langsung double klik di tank data. Oke, saya double klik. Nah, di sini kita masukkan data reservoir. Misalnya saya namakan dia oil. Temperaturnya tadi 250, initial reservoir pressure misalnya 400 psig, porositas misalnya 0.25, Connaught water saturation for example 0.25, water compressibility you can use correlation atau 3 times 10 to the power of -6. Gas cap downhole ratio for example 0, we don't have gas cap ya teman-teman. Nah, original oil in place, we need to input the data first, ya, initial gas. Kita bisa masukkan data dari teman-teman geologis dulu, yang dia menghitung dengan volumetric ya, yang area dikali thickness, dikali porosity, dikali 1 minus saturasi, gitu-gitu ya, dibagi BO. Nah, kita bisa nanya mereka, nanti kita matchingkan. Let's say 180 ya, mmSTB gitu ya. Jadi million stock tank barrel. Start of production misalnya January 1st, 1995. Nah, kita juga tertarik untuk monitor contact, monitor water oil contact ya. So we click this one. Oke. Nah, for example kita belum tahu nih kita ada aquifer or not ya. Jadi kita pura-pura nggak tahu dulu nih gitu ya. Ujung-ujungnya nanti ada aquifer. Tapi misalnya saya nggak tahu ada aquifer. Nanti perlu kita matchingkan. Baru kita masuk ke rock compressibility. Nah, kita bisa use from correlation, atau kalau teman-teman punya data SCAL, teman-teman bisa masuk ke user specified. Oke, masuk. Rock compaction don't have issue in rock compaction. Oke. Baru masuk ke pore volume versus depth. Nah, karena tadi kita bilang kita mau monitor contact, we need to provide pore volume versus depth. Ya, jadi kita bisa tahu di masing-masing kedalaman berapa sih pore volume-nya gitu ya. Nanti embal akan menghitung di mana si water oil contact-nya dan seperti apa persebaran reservoir kita dari top to the bottom. Nah, ini hukumnya pore volume 0 itu di top reservoir, pore volume 1 itu di original oil water contact. Oke. Jadi saya akan copy dan paste aja dari data saya. Oke, teman-teman nggak perlu ikut supaya ini ya, supaya kita efektif. Jadi teman-teman bisa copy from Excel and paste it here. Oke, so this is my data ya. Dari top reservoir di 5000 TVD sampai ke oil water contact. Sudah relative permeability misalnya. Relative permeability kita cek dari SCAL ya, Special Core Analysis. Misalnya kita udah dapat
Saya copy dan paste, dapatlah angka-angka ini. Oke. Baru kita masuk ke production history. Nah, production history kita rekap dulu nih dari data-data produksi dari sejak dia produce. Ya, kita pastilah kalau nanti teman-teman kerja di oil company, pasti mereka sudah punya record datanya since the beginning of the production, since the start of production till the present. Ya, ini adalah data yang paling penting bagi perusahaan karena oil atau gas adalah jualan mereka gitu ya. Jadi pasti data ini ada gitu ya. Nah, I copy the data and paste it here, paste table, dapatlah kita reservoir pressure dan cumulative oil, cumulative gas. Nah, data-data tekanan di sini ada ya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman menjadi seorang engineer, pastikan misalnya teman-teman jadi field engineer atau menjadi surveillance engineer, pastikan minimal 1 tahun itu mengambil data static pressure atau reservoir pressure atau SBHP, static bottom hole pressure. Karena ini sangat membantu untuk simulasi, sangat membantu untuk material balance. Ya, kadang-kadang mindset kita adalah yang penting itu adalah flowing pressure atau PWF atau FBHP, flowing bottom hole pressure. Itu salah. Ya. Karena FBHP nantinya memang penting untuk nodal analysis. Tapi reservoir pressure atau static pressure itu perlu untuk simulasi. Ya, jadi ini penting banget. Oke, misalnya kita tertarik untuk plot, klik aja plot. Nah, di sini. Jadi teman-teman lihat yang hitam adalah reservoir pressure. Jadi dia decline terus. Dan yang merah adalah cumulative oil produced. Oke, so far so good. Bisa validate. Hitam semua. Klik done. Okay, so now I have oil reservoir, but I need to do history matching first. Okay, I need to do history matching. Klik history matching, analytical method. Nah, ini apa artinya? Ini adalah analytical plot yang diplot dengan cara tank pressure versus calculated oil production. Nah, currently I don't have aquifer. Ya, currently I don't have aquifer. My model says I don't have aquifer. Kemudian modelnya kalkulasi yang tanpa aquifer. Tanpa aquifer, setelah dia kalkulasi dapatnya pressure versus calculated oil production itu seperti yang kurva warna biru. So totally it doesn't match. Ya, totally it doesn't match. My model is wrong. Ya, model saya itu salah. Kenapa salah? Jawabannya adalah karena saya nggak pasang aquifer. Nah, tapi sebelum itu kita harus kasih logic dulu gitu ya. Logiknya kira-kira seperti ini. I have very good production, but my reservoir pressure decline, but the decline is quite slow. Ya, jadi produksi besar, tapi pressure-nya nggak cepat habis. Kenapa? Nah, alasan ketika kita namanya ada jam terbang sebagai engineer, kita berpikir, maybe ada aquifer, maybe ada water influx. If I have aquifer, if I have water influx, my pressure will be maintained. Ya, my pressure will be supported. Ya, tanpa aquifer, model akan mengatakan pressure will be drop like this. Ya, so my second guess ya, I think I think I have aquifer, so I will model an aquifer. So click finish, go back to the model, and now we think we have aquifer. Oke, jadi kita pilih ada model aquifer. Oke, dan kita berdiskusi lagi sama geologist. We discuss with geologist. We check the log, we check the seismic, we check the core, we check production history, and then we are confirmed that yes, we have aquifer. So I want to model my aquifer also. Misalnya setelah baca-baca chapter water influx, kita pilih Hurst van Everdingen method radial aquifer. Okay. So we input reservoir thickness 250 feet.
reservoir radius 2500 feet. Okay. And then let's say outer inner radius ratio, we use default 5, encroachment angle, for example, 200, aquifer permeability, for example, 5, yeah. We input initial value, initial gas. Okay, so click done. Now we have aquifer. But again, we need to perform history matching. So click history matching, analytical method. Now you see we get better. Yeah. The red line is the initial model without aquifer. Now we have the blue line, which is the current model with aquifer. Yeah. It is much better, but still doesn't match. So now we need to perform history matching. We go to regression. Regression. Okay. All right. We need to regression. And we can regress all parameters to obtain the matching. Ya, kita bisa regress semuanya supaya matching, tapi itu akan sangat lama kalkulasinya. Ya, karena ada banyak parameter yang akan di-matching-matchingkan. Nah, itu akan membuat kalkulasi lama dan bisa jadi nggak realistis. So, we need to keep some parameters that we are very sure about it. Oke, misalnya saya yakin reservoir radius saya 2500. Oke. So first initially regress like this ya. Di-tick semua. I'm sure about reservoir radius being 2500. So I will not tick this one. Untick. Reservoir thickness, I'm sure it is 250. Untick. Porosity, I'm sure it is 0.25. Untick. Oke, so saya buang 3 parameter, saya yakin, saya kunci 2500, 250, 0.25. Now I will regress on the oil in place, outer inner radius, encroachment angle, and aquifer permeability. You can input the minimum and maximum gas, ya, so that the regression can be limited in that range. Jadi regressionnya itu nggak akan terlalu liar kemana-mana. Jadi kita bisa taruh minimum dan maksimum value yang menurut kita masih masuk akal. Oke, misalnya saya nggak mau pasang minimum maksimum value di oil in place, tapi saya mau pasang outer inner radius dari 3 sampai 5. Encroachment angle misalnya dari 200 sampai 300 degree. Aquifer permeability misalnya dari 3 sampai 10 milidarcy. Ya, saya cukup tahu bahwa aquifer permeability-nya kayaknya nggak terlalu tinggi permeability-nya. Jadi saya bikin 3 sampai 10. So, calculate. Nah, terus dihitung supaya matching. Nah, kita dapat initial gas nih. Oil in place 500, outer inner radius 4,55, encroachment angle 200 something, aquifer permeability 5.3. Coba kita cek. Klik ini supaya base fit-nya ini tertransfer ke kiri. Dan now it is perfectly matched. Oke, so it is perfectly matched. Tapi jangan senang dulu, karena banyak kombinasi akan matching juga. Kita tetap harus diskusi dengan geologis, masuk akal nggak sih ini? Ya, kita cek lagi regression. Kita bilang ke geologis, masuk akal nggak sih? Embal gua ngomongnya ini 500 mm. Make sense nggak dengan peta kita? Make sense nggak dengan seismiknya? Kalau ternyata make sense, wow good. Berarti ternyata dugaan kita salah, 180 terlalu kecil. Ternyata 500 something gitu ya. Encroachment angle 200 degree, oke. Dan juga aquifer permeability berarti udah confirm, ternyata hanya 5 bilidarcy, nggak terlalu tinggi. Nah, misalnya semuanya ini make sense, kita terima, klik done, finish. Maka saya yakin model saya adalah model yang representatif, model yang useful. Ya, kalau model sudah matching, model udah useful, we can use this model to propose program. Ya, misalnya saya mau drilling, saya mau workover,
saya mau pasang artificial lift, kita cukup make sense gitu. Kita bisa pakai model ini. Misalnya gampangnya seperti ini. Kita cek cumulative production. Double klik production history. Nah, di sini dia bilang cumulative oil kita 16 juta, 16 mm. Sementara oil in place kita 500 mm. Dan model kita model yang benar, model yang representatif. Dari sini ide kita apa? Kumulatif produksi saya 16, oil in place saya 500. Berarti sisa reserve saya masih besar, ya kan? Kita sudah produce 16, in place kita, cadangan mula-mula kita 500. Berarti reserve kita masih banyak. Kalau reserve kita masih banyak, modelnya udah matching, yang kita pikirkan apa? Saya mau nambah produksi dong, atau saya mau drilling sumur-sumur baru supaya produksi saya makin banyak. Ya, karena yang 500 yang tersisa ini mau saya segera habiskan misalnya. Gitu ya. Jadi asalkan model udah matching, kita confirm, kita confident, kita akan pakai model ini untuk propose drilling, maybe propose enhanced oil recovery, maybe propose I don't know, many things that we can propose gitu ya. Nah, ini dari analytical history matching, kita bisa cek juga graphical method. Tapi graphical method ini metode yang sangat limited ya, karena dia metodenya grafikal. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya, can be useful, can be neglected. So that's about graphical method. So klik graphical method, klik method, and we can check Havlena Ode. Nah, Havlena Ode using straight line, it is confirmed that our model, yeah, this line, this slope, is matched with the points. Points, the boxes here, blue boxes. So it is matched. And based on Havlena Ode, this method agrees that oil in place is 500 something. So Havlena Ode is matched with analytical method. Okay, Havlena Ode is graphical method. And Havlena Ode sepakat dengan analytical method tadi bilang in place kita 500 something. We need to check other method. This one also match. Oke, dia juga mengatakan 500 something. By the way, Havlena Ode result is not exactly the same with the second method. Ya, Havlena Ode bilang 500.631, second method says 500 501.5. Oke, not exactly the same, tapi justru itu kita confident bahwa banyak metode yang mengatakan bahwa in place saya 500 something. Ya. So now I become more confident. And this one is Campbell method. It is model for aquifer. Oke. Jadi dari Campbell kita bisa bilang modelnya mengatakan bahwa kayaknya aquifer kita cukup strong. Ya, teman-teman silakan buka chapternya. Just see about Campbell method. And then this one, okay, also match 501,488. And then this one, ini juga untuk melihat kekuatan aquifer. And lastly, it is Campbell for no aquifer. Just check, tapi di sini harus hati-hati. Do you wish to save the OIP and M from the graphical method? Kalau saya no. Ya, saya prefer mengkeep hasil dari analytical method which is 500 point something. Ya, kalau di sini dia bilang Anda mau pakai graphical method nggak? Boleh kita pilih yes gitu ya. Tapi kalau saya pilih analytical method aja, graphical method hanya untuk perbandingan. So klik no. Ya, ini untuk mode no aquifer. Tapi ini bisa kita disregard karena toh kita punya aquifer. Nah, misalnya kita back to Havlena Ode, you can use this best fit ya, best fit. Ya, ini sama seperti regresi. Intinya dia akan memberikan best fit, tapi bisa jadi ketika kita tekan best fit, misalnya saya tekan ya,
Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan ini kan di bagian sini nggak terlalu matching. Nanti kalau kita tekan best fit, dia akan mencoba paling fitnya di mana. Dan perhatikan di sini 501.631 ketika dia best fit, semoga nggak jauh beda dari nilai ini. Klik best fit. Nah, di sini hati-hati. Dia langsung mencoba memaksa supaya fit, tapi in place-nya turun jadi 477. Ini yang berbahaya, ya. Boleh tadi saya tekan untuk exercise, tapi nanti saya akan run lagi analytical method. Tapi menurut Havlena OD, kalau kita best fit, itu 477.000. Ya, bolehlah ini anggaplah angka pesimistisnya. Ya, angka pesimistis. Oke, finish. Nah, kita akan cek lagi analytical method berubah nggak kalau dia dipaksa jadi 477.000. Kita cek lagi analytical method. Oke, masih looks good gitu. Jadi boleh antara 501.000 atau 477.000. Atau bisa juga kita anggap P1 ya, P1 kita yang versi pesimis 477.000, P2 versi base case ya, versi most likely itu 501.000. Nanti silakan versi P3 versi optimistik itu berapa gitu ya. Nah, tapi di sini 477 masih looks good. Ya, jadi let's say kita pakai angka konservatif, angka cukup pesimistis gitu ya, supaya nggak terlalu optimis, 477.000. Klik finish, baru cek energy plot. Nah, energy plot ini untuk mencek drive mechanism. Ya, drive mechanism. Di sini dapat dilihat kita cuma punya dua warna, artinya dia mengatakan bahwa dominan drive mechanism kita, warna purple, is the water influx, because we have aquifer. And then we also have pore volume compressibility. Dan kita juga ada fluid expansion yang sangat-sangat minor. Oke, jadi kita bisa bilang we have strong aquifer. Ya, strong aquifer karena water influx-nya mendominasi. Finish. Next, WD function plot. Ya, di sini juga mematchingkan untuk radial aquifer. Kita juga masuk ke cukup matching. Teman-teman mungkin sudah pernah pakai embal dan penasaran ini apa, klik aja langsung di sini help. Nah, dia langsung directly akan masuk ke chapter tentang yang ini. But we will not talk much about this. Intinya kita mencapai matching yang bagus. Finish. Next, run simulation. Ya, jadi ini simulasi. Intinya sama seperti history matching. Jadi kita ada 3 metode di embal. Analytical matching, graphical matching, simulasi. This is the third method. Very easy, just click calculate. Very fast, plot. Kita cuma punya historical data dan simulasi. Saya mau melihat reservoir pressure-nya. History, tank pressure, seperti ini ya, berdasarkan data. Berdasarkan real data, data pressure. Simulasi mengatakan, nah simulasi is model ya, from model. Jadi ada data, ada model. Selalu itu ya di benak kita ya. Saya mau lihat tank pressure-nya. Nah, dapat dilihat bahwa more or less cukup match ya. More or less cukup match. Tapi tetap modal kita agak turun sedikit, agak di bawah sedikit. Dugaan saya karena tadi kita turunkan jadi 477.000. Kalau kita in place-nya jadi 501.000, seperti yang paling awal, harusnya ini lebih bagus matching. Ya, misalnya ya, saya coba close, dan nah saya langsung ubah manual di sini, saya bilang 501.000. Seperti angka awal dari analytical matching, klik done, simulasi, calculate, oke, kita cek plot, perfectly match. Right? Based on simulation, yang lebih make sense adalah 500.000 mm STB. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian remove all. History, saya hanya punya data tank pressure, cumulative oil. Simulasi,
dia bisa menghitungkan oil rate. Tadi saya nggak punya oil rate, saya hanya punya oil kumulatif. Sekarang simulasi menghitungkan untuk saya average oil rate. Jadi saya tinggal plot aja average oil rate seperti ini. Saya bisa plot dengan tank pressure, jadi seperti ini. Saya juga bisa cek macam-macam ya. Saturasi profit, oil saturation, water saturation. Kita juga bisa plot water cut. Ya, ada jumping di sini ya, water cut-nya tiba-tiba dari awalnya 0, tiba-tiba terjadi water breakthrough, langsung water cut-nya jumping ke 11, dan water cut-nya naik terus. Ya. Kemudian tadi kan kita pengen monitor contact, kita bisa lihat juga di sini oil water contact. Nah, dapat terlihat oil water contact kita naik nih. Dari awalnya kedalaman 11.000, water contact-nya naik terus sampai di tahun 2000, dia di 11.520. Jadi oil water contact-nya naik. Nah, ada macam-macam yang bisa kita cek ya. Ada reservoir voidage, dia hitungkan, oil viscosity, bahkan bisa kita plot sesuai dengan fungsi pressure, macam-macam. Nah, kita close. Coba saya di sini tekan analisis. Nah, ini visualisasi aja ya. Visualisasi antara aquifer influx, rock expansion, dan water expansion seperti apa kontribusinya berdasarkan waktu. Nah, di sini juga dapat teman-teman lihat oil production, kapan water production mulai muncul gitu ya. Ya ini just to know aja. Finish, done. Oke, so now analytical matching, graphical matching, and simulasi mengatakan bahwa udah matching nih. Model saya udah oke, udah representatif, udah match. Berarti saya bisa pakai untuk forecast, production forecast. Oke, production forecasting. Ya, karena saya ingin forecast nih. Kalau saya produce terus itu seperti apa produksinya, atau kalau saya drilling seperti apa produksinya. Tapi kita coba lagi history matching. Ada lagi yang terakhir fractional flow matching. Nah di sini ada data kita, ya data-data kita. Ini adalah fractional flow atau water cut ya, FW. Teman-teman silakan baca lagi chapter water flood dan versus water saturation. Replot, more or less udah matching ya. Tapi untuk meyakinkan kita bisa tekan lagi regress atau kita lihat dulu parameternya. Water breakthrough, core function-nya, water dan oil, endpoint-nya berapa, eksponennya berapa. Nah, supaya yakin gitu ya, makin yakin lagi kita bisa tekan aja regress. Regress on default variables recommended. Nah, di sini dia berusaha untuk lebih matchingkan lagi. Nah, di sini udah matching. Sekarang kita udah dilengkapi dengan model fractional flow. Jadi nanti Embal akan lebih hati-hati dalam dia memprediksi pergerakan airnya. Ya, jadi ini sangat penting supaya dia tahu lebih hati-hati mengkorelasikan perubahan saturasi dengan perubahan water cut. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang nggak boleh di skip sebenarnya. Oke, klik finish. Ya, save regression result. Oke, karena saya ingin memakai regression yang tadi, core function-nya, endpoint-nya dengan yang sudah matching fractional flow-nya. Klik yes. Nanti kalau double klik, relative permeability ini akan dia adjust sesuai dengan hasil yang tadi. Ya, teman-teman bisa coba plot relative permeability seperti ini hasilnya. Oke. Klik done. Nah, terakhir production prediction. Ya, jadi ada beberapa fase nih. Data input, history matching, yang ketiga prediksi. Ya, input dulu semua, and then you try to perform matching, try to get the best matching, and then you just forecast. Oke. Production prediction setup. Nah, di sini kita ingin memprediksi ada beberapa metode.
ada yang tanpa sumur ya, jadi hanya produksi tangkinya aja di forecast. Tapi yang lebih realistis kita pengen pasang sumur. Production profile using well model ya. Jadi pilih kita akan pakai well model. Kemudian sebentar dulu optionnya use fractional flow model. Oke, prediksinya mau dimulai dari kapan? Tentu saja dari akhir production history, end of production history. Prediction step size-nya dia pengen seperti apa, step size-nya automatic aja. Prediction end-nya kapan, automatic aja. Jadi dia akan mencoba forecast sampai semaksimal mungkin. Klik done. Nah, kemudian production end constraint, ya, constraint apa yang harus kita pasang untuk kita forecast, misalnya wellhead pressure-nya berapa, atau maksimum laju alir yang mau kita produce itu berapa gitu ya, supaya nanti embal ngikut kita aja, nurut. Jadi misalnya company mengatakan dari reservoir ini boleh produce oil tapi maksimum 10.000 barel aja per bulan atau per hari. Ya, kita tinggal input di sini maksimum oil rate-nya 10.000. Nah, embal akan mencoba menghitungkan, embal akan memberikan maksimum dulu, tapi lama-lama akan decline. Ya, dia akan memberikan maksimum dulu, baru dia decline. Gitu. Embal nggak akan melewati limit yang kita berikan. Nah, misalnya saya nggak ingin membatasi produksi, saya hanya ingin membatasi wellhead pressure atau separator pressure atau manifold pressure di sini. Ya, jadi di sini saya akan pasang sejak dari penghujung produksi itu kapan? Sejak dari penghujung produksi di Juni 2000, ya, mulai dari Juni 2000, manifold pressure atau wellhead pressure atau separator pressure itu misalnya saya jaga 200 psi. Klik done, prediction, well type definition. Nah, di sini saya ingin ngebor sumur, ya misalnya, atau saya ingin memodelkan sebuah sumur. Kemudian saya ingin forecast produksi si sumur itu atau produksi di reservoir ini. Plus aja, klik plus. Baru kita sebut Engman -1, sumur Engman 1. Ya. Well type oil producer. Baru validate inflow performance. Kita ingin membangun IPR-nya seperti apa? Misalnya straight line plus Vogel, artinya di atas bubble point dia akan straight line karena satu fasa. Di bawah bubble point dia akan Vogel karena dia multifasa. Fractional flow-nya mau pakai yang mana? Nah, di sini penting ya, fractional flow. Kita pakai apa yang sudah ada di tangki, jadi use tank. Kemudian productivity index misalnya 20, stock tank barrel per day per PSI. Oke, jadi seperti ini. And test water cut, for example, 0. Alright, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat plotnya. Ya, so automatically the IPR is generated dengan reservoir pressure 4000 dan juga productivity index-nya berapa, seperti itu udah di input, semuanya masuk ke sini. Oke, klik done. Baru more inflow. Kita mau memberikan constraint tertentu nggak di inflow-nya, gitu ya. Misalnya gas oil ratio. Ketika gas oil ratio sekian, embal akan langsung mematikan produksi. Atau kalau water oil ratio-nya sekian, embal akan langsung mematikan produksi. Itu bisa kita taruh constraint-nya. Atau misalnya open the drop down menu, water cut. Misalnya saya nggak mau produce lagi ketika water cut-nya sudah tinggi banget 99 misalnya. Ya, 99%, embal akan menyetop produksi. Misalnya seperti itu. Baru breakthrough constraint, misalnya gas saturasi berapa, water saturasi berapa, dia akan breakthrough. Tapi ini kita follow default aja karena saya hanya ingin membatasi water cut. Outflow performance. Ya. Outflow performance, ada nggak constraint sumur, misalnya minimum wellhead pressure berapa, minimum bottom hole pressure berapa, ada nggak limit liquid rate-nya, gitu ya.
Misalnya ada sumur-sumur yang kita limit supaya nggak terjadi water conning misalnya. Saya taruh di minimum, saya taruh di maksimum, ya. Atau minimumnya berapa, itu silahkan. Nah, constraint-constraint apa yang membuat sumur itu dimatikan? Misalnya, saya ingin mematikan sumur saya kalau water cut-nya udah 99. Jadi kita bikin aja constraint di sini. Tapi kalau teman-teman tidak pilih constraint juga nggak apa-apa. Jadi Embal-nya akan menghitungkan sampai betul-betul sumurnya itu maksimum produksinya. Nah, ini yang paling problematic, outflow performance. Ada dua, constant flowing bottom hole pressure. Di sini kita hanya perlu menginput satu aja, FBHP. Tapi di sini ada warning. The rate profile for constant bottom hole flowing pressure will not be realistic. Ya, nggak akan realistik kalau kita hanya taruh satu bottom hole pressure, misalnya 2000, ya. Klik plot. Nah, ini IPR-nya dan VLP-nya garis lurus. VLP-nya 2000 garis lurus, which is not realistic, ya. Tapi kalau desperate, kita bisa taruh berapa bottom hole pressure, flowing pressure yang paling realistik berdasarkan data. But it is not a very good approach. Cancel. Yang paling bagus adalah tubing performance curve, but it is quite problematic. Ya, klik edit. Di sini ada banyak banget data yang harus kita input. Jadi ini istilahnya sensitivity analysis. Kalau wellhead pressure berapa, water cut berapa, GOR berapa, liquidnya berapa, dan flowing bottom hole pressure-nya berapa. Dan Embal tidak menghitungkan ini untuk kita harus masukkan sendiri. Ya. Dan ini nggak realistik kalau kita masukkan sendiri. Ya. Kita harus import dari software lain. Ya, software yang membuat VLP. Nah, software yang membuat VLP ada beberapa, misalnya Prosper yang sama-sama mereknya dengan Embal. Atau mungkin Pipesim atau Wellflow. Tiga-tiganya ini teman-teman bisa pelajari di YouTube Engman ya. Nah, let's say saya sudah ngobrol sama teman-teman Prodeng, Production Engineer, yang membuat nodal analisis, yang ngeran Prosper, dan dia udah punya VLP-nya. Saya tinggal import. Ya. Import. Nah, misalnya saya di sini udah menyiapkan di sini model ininya, VLP-nya. Saya klik model Prosper, finish, dia langsung automatically populated. Nah, kenapa tadi saya bilang nggak realistik, nggak susah kalau kita input sendiri-sendiri? Karena di sini 200 angkanya segini, kalau 600 angkanya berubah lagi. Kalau 1000 angkanya berubah lagi, kalau 3000 angkanya berubah lagi. Jadi kalau kita mau masukkan satu-satu, copy paste gitu atau copy paste dari Excel, ini akan sangat time consuming. Ya. Jadi udah saya import dari Prosper, klik plot. Nah, akan jadi seperti ini. Ya, IPR dan VLP-nya seperti ini. Ini kok VLP-nya nggak sampai crossing ya? Nggak apa-apa. Finish, klik done. Karena di sini kita bisa tick extrapolate tubing performance curve. Jadi dia akan extrapolate aja garis lurus dari ujungnya ini. Atau misalnya saya mempunyai versi Prosper yang lain misalnya. Ya, jadi ini seperti ini. Klik plot. Nah, seperti ini. Jadi saya udah menyiapkan dua file VLP ya dari Prosper. Nah, di sini lebih oke nih kelihatannya karena udah langsung crossing. Boleh kita masukkan IPR dan VLP. Ya, dengan ini lebih realistis karena kita udah memberikan beberapa skenario. Ya, if the wellhead pressure sekian, VLP-nya sekian. Kalau water cut-nya sekian, VLP-nya sekian. Kalau GOR-nya sekian, VLP-nya sekian. Ya, jadi lebih realistis. So, klik done. Klik done. Now I have one well called Engman 1. Okay, I want to call my reservoir Engman. Misalnya gitu ya. Seperti ini Engman. Oke, model reservoir udah oke, model sumur udah jadi. By the way, kita bisa juga melakukan misalnya matching IPR, inflow performance relationship,
Misalnya saya mau match IPR. Nah, di sini we can input gitu ya. We can input, misalnya I already prepare the data, copy and paste it here. Oke, misalnya saya punya data ketika reservoir pressure-nya 5.000 misalnya. Misalnya ya, sebelum ada misalnya atau 4.000 deh, 4.000. Klik plot. Nah, di sini kan nggak matching nih. Misalnya nggak matching datanya gitu ya. IPR saya seperti ini, tapi kok titik-titiknya seperti ini. Nah, itu bisa aja. Kita tinggal klik calculate, regression successful. Nanti dia menghitungkan reservoir pressure-nya berapa, water cut-nya 0, klik plot, nah udah matching. Ya, antara data test dengan IPR. Klik done, tapi hati-hati. Oh, initial pressure-nya masih oke. Ya tadi untuk demonstrasi aja bahwa matching IPR, bahwa reservoir pressure-nya berapa gitu ya dan liquid rate berapa seperti ini, dan dia akan memberikan productivity index yang sudah dikalkulate. Ternyata productivity index-nya 16 point something ya. Jadi seperti itu, tapi ini kebetulan data yang saya punya agak berbeda. Di sini dia bilang reservoir pressure-nya 4.900, yang sebenarnya initial pressure-nya 4.000. Jadi ini bisa kita abaikan aja. Cuman yang saya ingin tekankan adalah teman-teman bisa melakukan matching multi-rate IPR di Embal. Oke, so klik done, udah beres semuanya. Production prediction, cek lagi constraint-nya. Nah, sekarang teman-teman lihat, saya sejak dari tahun 2000 Juni, manifold pressure saya konstan 200. Jadi, Embal akan tahu nih bahwa skenario TPC yang 200 ini akan applicable. Tapi kalau kita bisa pasang manifold pressure 400, 600, itu dia juga sudah ready dengan VLP-nya. Klik done, well type definition-nya udah oke, schedule. Nah, kapan kita mau produce si sumur ini? Misalnya saya ingin produce sejak Juni 2020. 2000. End time-nya saya nggak batasi, jadi dia produce terus sampai habis. Number of well, 1. Well type-nya Engman. By the way, ini tuh bukan real well. Ini hanya tipe sumur. Jadi, saya bisa bikin Engman ini 100 sumur dengan tipe exactly sama dengan konfigurasi Engman 1 yang saya input. Ya. Jadi, walaupun gambarnya 1, tapi saya bisa bikin number of well-nya ada 100 sumur yang exactly the same dengan Engman 1. Ya, jadi saya bikin aja 1 dulu. Saya pengen lihat produksi Engman 1 seperti apa. Klik done. Reporting schedule bisa automatic atau bisa bikin misalnya per month atau per berapa tahun gitu ya. Automatic aja. Klik done. Udah tinggal run prediction, calculate. Oke, nah teman-teman lihat ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Dia mulai prediksi dari akhir produksi history, which is Juni 2020. Kita bisa turun ke paling bawah. Terlihat oil recovery factor masih hanya 6%. Ya, masih hanya 6%. Gitu. Jadi dengan satu sumur tok, kita recovery factor masih 6%. Nah, logiknya apa? Kalau recovery factor sampai 2027 baru 6%, ya satu sumur yang nggak optimum. Saya coba bikin 50 sumur, nanti kita coba. Ya, klik plot. Nah, misalnya kita mau lihat dulu history tank pressure-nya seperti apa, simulasi tank pressure-nya seperti apa, sekarang muncul ada prediksi. Ini forecast. Nah, kita munculkan tank pressure-nya seperti apa. Nah, seperti inilah tank pressure-nya. Jadi, ada data yang hitam tadi, ada simulasi dan matching,
Setelah matching, baru saya mau pakai forecast atau prediksi. Oke. Nah, seperti ini. Ini kenapa tiba-tiba naik? Kemungkinan di sini water influx-nya memberikan aliran yang lebih deras, ya, sehingga tekanan reservoir sempat naik. Ya. Atau karena misalnya produksinya tiba-tiba turun, makanya water influx-nya besar, makanya tekanannya naik. Nah, kita bisa exercise, kita bisa analisis macam-macam. Misalnya saya pengen lihat simulasi atau histori terbatas, saya nggak tahu recovery factor dari histori, simulasi bisa menghitungkan oil recovery faktornya selama produksi itu baru 3%-an. Tapi dengan kita produce dengan sumur Engman, kita cek prediksi oil recovery factor naik sampai 6,5%. Baru kita mau lihat perubahan water contact. Simulasi, kemudian oil water contact, tadi seperti ini, prediksinya seperti apa? Oil water contact, nah turun terus water contact-nya, tapi naik lagi. Gitu ya. Wah, lucu nih, kenapa seperti ini? Inilah yang harus kita analisis, nanti kita buat kesimpulan. Oil rate seperti apa? Oil rate, average oil rate, dan prediksi oil rate. Nah, tiba-tiba Engman 1 ternyata produksinya saya buat terlalu kecil. Ya. Sampai akhir produksi itu dia produce 8.000 barel per day. Tapi dengan sumur Engman 1 saya hanya produce 3.000 gitu ya. Jadi ya saya pengen nambah lagi produksinya bisa. Jadi seperti itu. Nah, misalnya saya mau buat sumurnya 100 sekarang. Prediction well schedule saya pengen buat 100 atau enggak ini ya. Misalnya saya pengen ya misalnya rig saya banyak nih ya, rig saya banyak di lapangan, jadi rig saya banyak dalam 1 bulan saya bisa ngebor 100 sumur. Ya tinggal buat aja ini 100, klik done, run prediction, calculate. Nah, dia bingung. Dia langsung stop nih karena kayaknya 100 kebanyakan. Kita buat aja yang lebih realistis. Misalnya sekarang saya mau bikin 10 sumur aja dalam 1 momen, 1 bulan. Klik done. Nah, dia juga collapse juga, ternyata 10 sumur kebanyakan, tapi dapat di sini dilihat message-nya, oil recovery-nya naik sampai 6,7%. Ya, lebih tinggi dibandingkan hanya 1 sumur. Kenapa dia bisa stop, bisa collapse? Kita cek dulu, mungkin ada constraint yang dia kehit dengan constraint-nya. Mungkin kita cek oil water cut atau water cut di sini apakah ada water cut? Oke, tidak. Mungkin ya kita lihat aja plot. Nah, ternyata produksi kita mungkin kegedean dengan 10 sumur. Ya, kita buat aja misalnya 2 sumur atau 3 sumur. Dan saya ngebor 3 sumur dalam 1 bulan. Oke. Di sini saya bisa naikkan recovery factor sampai 6,87. Klik plot. Nah, seperti ini. Ya, jadi saya bisa forecast profil produksinya kalau saya ngebor 1 sumur, kalau saya ngebor 2 sumur, kalau saya ngebor 3 sumur. Bisa juga seperti ini, klik done. Well type misalnya Juni 2000 saya ngebor 2 sumur, baru di Juli 2000 saya ngebor 2 sumur, sumur-sumur Engman. Agustus saya ngebor 1 sumur, sumur Engman, ya tipenya sama, klik done, calculate. Di sini saya dapatnya 6,85, plot, profilnya seperti ini. Oke, kita bisa juga ngeplot dia juga dengan misalnya water cut-nya. Nah, seperti ini bisa kita plot dia dengan water cut-nya juga. Oke, jadi seperti itu kita udah cover semua cycle-nya dari data input,
history matching, pasang sumur, dan kemudian forecast. Ya, actually I want to share about converting this reservoir into CO2 storage ya. Dalam hal ini kita harus pasang satu sumur, misalnya kita nggak akan ngeran, tapi saya ingin masang misalnya well type definition, saya mau pasang sumur CO2 injector misalnya. CO2 injector, open adalah gas injector. Klik done, saya move. Di sini misalnya saya akan pasang dia sebagai CO2 injector, sama, saya akan harus memasukkan IPR-nya, outflow performance saya buat dengan Prosper, dengan CO2 injektor VLP-nya seperti apa. Gampang sebenarnya, tapi kuncinya adalah kita nggak bisa pakai black oil, we have to use compositional, fully compositional. In fully compositional, kita harus masukkan berapa CH4, berapa metana, berapa etana, berapa propana, berapa CO2. Jadi betul-betul per komponen akan di-tracking, akan dimonitor oleh si simulatornya. Tapi mungkin dalam pertemuan berikutnya, kesempatan berikutnya, kita bisa belajar menggunakan embal untuk CCUS, untuk CO2 injektor atau untuk CO2 EOR. Ya, ada CO2 untuk EOR. Oke, I think that's all. Semoga semuanya bermanfaat ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube Engman juga. Oke, terima kasih. Sepertinya waktunya udah selesai. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Terima kasih.